Shalom, selamat hari Minggu dan selamat berjumpa dalam kasih Kristus. Kami ucapkan kepada Bapak Mama, Opa Oma dan Bersaudara yang mengikuti ibadah dari rumah secara online. Hari ini kita memasuki minggu baru. Kita bersyukur bahwa kasih Tuhan masih tetap menyertai kita. Dan karena itu, mari bersama-sama kita mengarahkan hati dan pikiran kita untuk mengenal Sang Jalan Kebenaran dengan menyanyikan nyanyian PKJ nomor 279 ayat 1, Semua Orang Inginkan Kebenaran. Semua orang inginkan kebenaran, berada di pihaknya. Namun sedikit yang sungguh mau berada di pihak kebenaran. Semua orang seakan-akan tampil menjunjung kebenaran. Namun sedikit yang sungguh mau berkorban demi kebenaran. Ibadah kaum lansia dan disabilitas saat ini jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Opa Oma yang dikasihi dan diberkati Tuhan, nas yang menuntun kita dalam ibadah saat ini terambil dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 2 yang berkata demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kita kembali menyanyikan PKJ nomor 279 ayatnya yang ketiga. Semua orang mencari kebenaran, menjadi salah jalan. Tak tahu lagi harus pilih yang mana, semuanya serupa. Setiap hari semuanya berubah, oh sungguh membingungkan. Hanyalah Yesus, terang dan kebenaran yang tak pernah berubah. Opa Oma, Bersaudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada saat ini Tuhan kami datang di hadapan hadirat-Mu, kami merindukan suara Tuhan, kami merindukan Tuhan yang berkata-kata atas kami, firman Tuhan yang menuntun jalan kami pada jalan kebenaran. Karena itu Bapa, kami mohon, naungi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya kami diperlengkapi untuk mengerti, memahami, dan juga melakukan firman itu dalam kehidupan kami. Bapa yang manis dalam kerajaan sorga, berfirmanlah kepada kami semua, kami yang berada di tempat kami masing-masing. Saat ini kami menyatakan siap untuk dituntun pada jalan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Opa Oma yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang datang pada kita semua pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan membacakan bagi kita semua. Mazmur pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-6 dengan judul Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik,
yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar, merenungkan dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Mereka akan dituntun pada sumber kebenaran. Haleluya. 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 Opa, oma, bapak, mama, dan bersaudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Shalom, damai sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada. Pada pagi hari ini, Tuhan menyapa kita semua melalui firman-Nya hari ini. Dan firman Tuhan yang menuntun kita pagi hari ini, bapak, mama, opa, oma semua, diringkas dalam satu tema yang berjudul jalan orang benar dan jalan orang fasik. Opa, oma, bapak, mama, dan bersaudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mau ngomong tentang kebenaran, kira-kira menurut opa, oma, bapak, mama, atau bersaudara semua, apakah kebenaran itu? Kebenaran itu ya seperti apa? Nah, apakah standar kebenaran saya atau kebenaran opa, oma, dan bapak, mama semua itu sama dengan orang lain atau berbeda? Ya, opa, oma, saat ini kita hidup di masa yang menganggap bahwa kebenaran ini dia tergantung masing-masing orang. Ya. Jadi karena kita hidup di masa di mana kebenaran tergantung masing-masing orang, maka sulit sekali bagi kita untuk menemukan kebenaran yang berlaku sama bagi semua orang. Nah, karena setiap orang ia menentukan apa yang benar bagi dirinya dan tidak berlaku bagi orang lain. Ya. Nah, saat ini kita menemukan bahwa misalnya tadi, ya, memang menurut kita benar, tetapi menurut orang lain, ya, tidak. Ya, masing-masing punya sudut pandang yang berbeda. Jadi, seakan-akan kebenaran ini dia seperti abu-abu begitu, opa, oma. Opa, oma bisa bedakan warna hitam dan warna putih itu kalau dicampur dia akan menjadi abu-abu. Ya, itu mau kasih tahu kepada kita bahwa tentang bagaimana untuk memastikan sesuatu itu seakan-akan sesuatu yang kita mau pastikan itu tidak pasti. Karena ya sebelahnya hitam, sebelahnya putih. Jadi tidak ada kepastian, ya begitu. Jadi ini yang mengakibatkan kebenaran menjadi samar-samar. Nah, saat ini kita menemukan, opa, oma, saat ini kita menemukan orang-orang sekarang ini mereka tidak lagi membela yang benar. Tetapi orang-orang sekarang ini mereka membela yang mereka suka. Ya. Mereka tidak membela kebenaran lagi. Mereka membela yang mereka suka dan siapa yang bermanfaat bagi mereka. Bahkan kalau kita mau menjadi orang yang jujur saja, orang yang berani, orang yang benar, kita akan dianggap pemberontak oleh orang-orang yang mempermainkan kebenaran. Nah, tapi mau bagaimanapun juga opa, oma, kebenaran, mau bagaimanapun kebenaran itu akan dibungkam, ia akan tetap hadir dengan sendirinya. Ya. Jadi berkaitan dengan tema kita hari ini, opa, oma, bapak, mama semua, bagaimana kita bisa membedakan jalan orang benar dan jalan orang fasik? Nah, opa, oma yang terkasih dalam Tuhan,
dalam bacaan kita pagi hari ini, pemazmur dalam bacaan kita ini menampilkan dua kategori manusia, yakni manusia yang hidup di jalan yang benar dan manusia yang hidup di jalan fasik. Menarik sekali Opa Oma bahwa pengkategorian ini bukan berdasarkan dari suku, bukan berdasarkan dari ras, bukan berdasarkan dari golongan ataupun status sosial. Ya, ini pengkategorian yang bukan berdasarkan itu. Jadi kalau orang Sabu, orang Rote, orang Timur, orang Flores, orang Sumba, ya dengan golongannya dari mana? Golongan atas atau golongan bawah atau statusnya status apa? Kaya, miskin, tua, muda? Tidak. Pemazmur tidak mengkategorikan orang yang benar dan orang yang fasik itu dalam hal-hal seperti ini. Tetapi pemazmur mengkategorikan dua kategori manusia ini didasarkan pada relasi dengan Tuhan dan sikap hidupnya terhadap firman Tuhan. Nah, ini pemazmur ia sedang mengkategorikan kedua kategori orang benar dan orang fasik itu dengan bilang bahwa tergantung dari relasi dengan Tuhan dan sikap hidupnya terhadap firman. Nah, orang benar, kalau kotong mau bedakan, orang benar ini dia bisa muncul dari latar belakang manapun. Ya, baik dari kalangan sederhana maupun kalangan terpandang, orang benar bisa muncul dari situ. Tetapi sebaliknya, kalau kita mau membedakan dengan orang fasik ini dia juga tidak terbatas pada kelompok-kelompok tertentu. Ya. Ia bisa muncul di mana saja, bahkan di tengah komunitas yang tampaknya religius atau bisa dibilang sebagai komunitas yang mengaku paling beragama. Ya, Opa Oma. Dan karena itu, karena minggu ini adalah bulan bahasa dan bulan budaya, maka kita tidak boleh, maka tidak boleh ada suku atau golongan yang menganggap bahwa hanya mereka satu-satunya suku yang paling benar. Ya, sehingga meremehkan dan merendahkan sesama yang berbeda. Ya, pemazmur sangat mengecam akan hal ini. Opa Oma, Opa Mam semua. Ya, orang benar itu dia bisa muncul di mana saja. Dan begitu pun juga dengan orang fasik. Ia bisa muncul bahkan di lingkungan atau dari orang yang mengaku paling beragama. Nah, Opa Oma yang terkasih dalam Tuhan, nampaknya kalau kita memperhatikan tulisan Mazmur ini, pemazmur memakai penyebutan secara khusus untuk orang fasik ini sebagai komplotan dari pencemooh. Nah, hal ini mau menegaskan bahwa kejahatan itu tidak hanya dapat dilakukan oleh satu orang saja, tetapi kejahatan bisa dilakukan secara berkelompok. Nah, kalau secara pribadi, kejahatan itu bisa saja muncul dari keputusan kecil. Ya. Keputusan kecil, kompromi yang tampaknya biasa-biasa saja. Nah, contohnya seperti apa, Opa Oma? Contohnya seperti begini. Kok hanya satu kali, Ju? Ya, sekali toh. Nah, ini yang kata-kata begini, ini yang mencerminkan orang yang terlalu banyak berkompromi. Ya, jadi ini yang secara tidak sadar mau menegur kita dengan keras bahwa kita ini kita ini adalah pendosa-pendosa yang memilih-milih. Ya. Kenapa dikatakan begitu? Karena kita memilih dosa yang nyaman bagi kita, lalu kita menghakimi orang lain yang melakukan dosa yang tidak kita sukai. Nah, ini Opa Om. Jadi kalau misalnya kita dikenal sebagai tukang gosip, tukang hina, lalu kita menghina orang yang tukang pencuri, itu ya seperti tadi. Kita memilih dosa yang nyaman tapi menghakimi dosa orang yang tidak kita sukai. Ini yang dimaksud itu Opa Oma. Ya, itu orang fasik. Namun ketika pemazmur menyebutkan komplotan, ketika pemazmur menyebut komplotan menunjukkan bahwa kejahatan itu bisa terjadi dan dilakukan oleh kelompok, apalagi kelompok yang mengaku dirinya sebagai orang yang paling beragama,
kelompok yang paling beragama. Ini sama seperti kau mendapati seseorang yang sering menyebut nama Tuhan di setiap harinya. Ya, menyebut di mana saja, di komunitas beribadah, di mana saja, tetapi jarang sekali ia hadir dalam perilaku. Ya. Ya, jadi ini seakan-akan seperti ramai di lisan, ramai di bawah omong, banyak di bawah omong, tetapi sepi di tindakan. Ya, sepi di tindakan. Jadi, opo oma, bersaudara yang terkasih dalam Tuhan, kejahatan ini ia bisa menjadi kebiasaan hidup yang lama-kelamaan hal-hal yang salah itu bisa dianggap wajar, bisa dianggap normal. Orang bilang menormalisasikan kesalahan. Ya, nah, saya kasih contoh Pak Oma. Contoh orang-orang yang mewajarkan kesalahan itu dia akan selalu berlindung di balik kata-kata yang bilang begini. Namanya juga manusia. Ya, sonde luput dari kesalahan. Nah, ya, kalau kita masih punya pemikiran seperti ini, opa, oma, bapak, mama, ya, pemazmur menyebut kita sebagai orang fasik yang sedang memilih dosa yang kita sukai. Ya, orang pemazmur bilang kita berlindung di balik kita punya dosa-dosa. Ya, jadi pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa mendeteksi modus-modus yang dipakai orang-orang fasik, bapak, mama, opa, oma? Ya, cara mendeteksinya begini. Yang pertama itu mereka akan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dalam bentuk ajakan dan kesannya halus. Ya, mereka memiliki kemampuan yang mempengaruhi dalam bentuk ajakan yang kesannya secara halus dan tanpa paksaan. Sehingga orang yang akan diajak itu kalau sampai dia tergiur dan dia mudah tergiur dan mudah goyah untuk mengikuti jalan orang fasik, maka ia telah menjadi bagian dari kumpulan pencemooh. Nah, kumpulan pencemooh yang awalnya ikut-ikut tapi lama-lama jadi komplotan. Ya, makanya kenapa waktu dulu saya masih kecil juga, saya sering dibilang oleh orang tua saya, bahkan opa oma, lu jangan pi deka-deka di orang dia tukang minum mabuk, nanti lu juga tukang minum mabuk ke dia. Nah ini yang tadi, ini yang dimaksud dengan yang awalnya ikut-ikut tapi lama-lama jadi komplotan. Ya, baik, itu opa oma, orang fasik. Lalu bagaimana untuk mendeteksi orang-orang yang berjalan di jalan yang benar? Di sini pemazmur dia memberikan penyebutan secara khusus untuk orang benar. Jadi penyebutan untuk orang benar ini dia pakai kata ganti orang ketiga. Ya, kata ganti orang ketiga tapi tunggal. Jadi kalau kata ganti orang pertama, kedua dan ketiga tunggal itu saya, kamu dan dia. Tapi nah, yang pemazmur pakai ini adalah dia. Jadi kenapa pemazmur memakai kata dia? Karena ini menunjukkan bahwa ketahanan iman itu terletak pada pribadi. Ya, terletak pada pribadi. Kata orang ketiga tunggal ya. Ketahanan iman terletak pada pribadi. Jadi kalau orang yang berjalan di jalan yang benar, itu mereka disebut sebagai yang berbahagia. Mereka disebut sebagai orang yang diberkati karena apa? Karena mereka tidak berjalan di jalan orang fasik. Mereka tidak duduk, mereka tidak berdiri bersama dengan orang fasik. Iya. Tetapi orang yang benar itu mereka akan berdiri dan mereka akan merenungkan Taurat Tuhan. Itu menjadi Tauratnya membentengi diri mereka. Membentengi hati mereka dengan firman Tuhan supaya firman Tuhan itu membentengi, memberikan perisai perlindungan sepanjang waktu. Ya, makanya kenapa tadi di tulisan Mazmur itu merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, kata siang dan malam itu dia memuat makna yaitu tentang sepanjang waktu. Nah, berbeda dengan orang fasik, opa oma bapak mama. Kalau orang fasik ini mereka tidak akan tahan dalam kumpulan orang-orang benar. Kenapa? Karena kebenaran firman Tuhan, kebenaran Taurat Tuhan yang disampaikan, kalau mereka dengar itu mereka akan merasa dihakimi. Ya,
mereka akan merasa dihakimi oleh kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Karena orang fasik ini mereka punya kebenaran mereka sendiri. Mereka lebih nyaman dengan kebenaran mereka sendiri. Ya, Opa Oma saya kasih contoh. Ya, kalau orang fasik kalau ketemu orang benar itu kenapa Pemas bilang mereka tidak akan tahan? Ya, karena itu tadi kebenaran yang mereka pakai itu adalah kebenaran yang tidak berdasarkan pada firman Tuhan. Makanya kenapa mereka merasa dihakimi? Karena tidak sesuai dengan keinginan mereka. Nah, berbeda dengan orang benar, Bapak Mama, Opa Oma. Orang benar itu mereka tidak akan terbawa arus. Ya. Orang benar dia tidak akan terpengaruh dengan orang fasik. Bahkan kalau orang fasik itu berkomplotan sekalipun. Ya. Orang benar itu dia akan memegang kuat kebenaran berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan kebenarannya sendiri. Orang yang benar dia memegang kuat kebenaran berdasarkan firman Tuhan, jadi mau dibungkam kemanapun dan bagaimanapun dia, ya kebenaran firman Tuhan itu pasti akan menemukan di penjalan sendiri. Kebenaran firman Tuhan itu yang akan menuntun, ya menuntun pada kebenaran, ke jalan yang lurus dan juga di dalam keadilan. Nah, Opa Oma, saya kasih contoh saja. Orang yang kalau suka bohong, orang yang suka tipu-tipu itu nanti lama-lama dia pun kebohongan, dia pun penipuan itu akan ketahuan juga. Ya, makanya kenapa tadi saya bilang bahwa kebenaran itu pasti lama-lama dia akan menemukan di penjalan sendiri. Nah, lalu tadi kata siang dan malam tadi ini menunjukkan bahwa merenungkan firman Tuhan itu harus berkelanjutan. Ya, berkelanjutan sepanjang waktu. Karena apa? Karena ajakan orang fasik ini tidak mengenal waktu. Ya. Ajakan orang fasik tidak mengenal waktu. Jadi orang benar jangan lengah. Pemazmur memberi pesan kepada kita bahwa orang benar tidak boleh lengah. Orang benar harus tetap berdampak dan orang benar harus tetap berbuah. Meskipun kita berdiri sendirian di tengah banyak orang yang hidup nyaman dan mempermainkan kebenaran. Ya. Kita harus berani benar walaupun kita sendirian, Opa Oma. Nah di akhir Pemazmur juga menunjukkan akhir dari orang fasik. Ya, jadi kita tahu Opa Oma, akhir dari orang fasik atau orang berdosa ini akhirnya sangat tragis. Pemazmur mengibaratkan mereka itu seperti sekam yang tidak berisi. Sekam yang tidak berisi. Ya, sekam itu hasil dari padi yang kemudian ditapis atau jadi kasih keluar dia punya beras dan bungkusan luarnya itu dibuang. Nah itu sekam. Sekam yang tidak berisi. Nah orang fasik seperti sekam, Opa Oma. Orang fasik seperti sekam yang mudah untuk ditiupkan angin, yang mudah untuk dibawa kemana-mana, yang mudah untuk terbawa arus. Nah, gambaran sekam itu dia memang terlihat gagah, dia terlihat menarik. Namun sekam itu dia tidak berisi. Kenapa dia tidak berisi? Karena dia sudah tidak terhubungan lagi dengan sumber kehidupan. Nah, begitupun juga dengan kita, Opa Oma. Begitupun dengan kita. Kalau kita tidak berakar pada Allah sebagai sumber kebenaran dan kehidupan kita, maka hidup kita akan mudah goyah. Hidup kita mudah untuk ditiupkan angin, ya mudah sekali. Kalau kita mudah ditiupkan atau mudah goyah, maka ketika suatu saat tekanan, krisis atau ujian datang, ya kita tidak akan tahan. Kita tidak bisa tahan. Nah, jadi orang yang benar pasti dia berbuah. Itu kalau orang yang benar. Sedangkan orang yang fasik itu, orang fasik itu kalau orang Kupang bilang itu dia seperti kuah kosong. Kuah kosong artinya tidak menghasilkan apa-apa, tidak berdampak. Ya, itu pembedaan antara orang benar dan orang fasik. Kalau orang benar dia berbuah, dia berdampak. Kalau orang fasik tidak berdampak apa-apa, ya kuah kosong, sudah ada menghasilkan apa-apa. Nah itu Pemazmur.
nasihat dan juga teguran pemazmur bagi kita. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Opa Oma yang terkasih dalam Tuhan, ada beberapa pokok penting yang menuntun kita pagi hari ini. Yang pertama, firman Tuhan sebagai benteng pertahanan. Ya. Opa Oma, orang Kristen yang berpedoman pada firman Tuhan pasti tidak pasif, melainkan aksi. Ya, mengapa demikian? Karena firman Tuhan mengajarkan orang untuk tidak hanya berdiam diri saja atau pasif, melainkan merespon melalui tindakan. Merespon melalui tindakan yang disebut aktif. Ya, firman Tuhan mengajarkan kita semua untuk tidak hanya berdiam diri, tetapi juga melakukan aksi. Ya, bahkan kalau kita terjebak dan duduk bersama dalam komplotan seperti yang pemazmur maksud, ya, maka kita harus membentengi diri kita. Contohnya apa? Opa Oma, kalau waktu COVID dulu, orang pakai masker supaya tidak terkontaminasi. Itu sebagai salah satu upaya untuk melindungi diri. Apalagi kalau kita menemukan tulisan jaga jarak yang biasa kita lihat di kendaraan-kendaraan kalau kita sedang berkendara. Itu mau menunjukkan kalau supaya kita tidak mau bertabrakan, ya kita tidak mau mengalami kecelakaan, maka harus jaga jarak. Jadi ada upaya, tidak hanya berdiam diri saja. Ya, kalau tidak, Tuhan saja dia mengusahakan dia punya bagian. Masa kita manusia tidak mengusahakan kita punya bagian? Ya, saya rasa Tuhan tidak mengajarkan kita untuk menjadi pemalas yang hanya berdiam diri saja. Jadi karena itu Tuhan mau supaya kita ini membentengi kita pun diri dengan firman Tuhan dan jangan sampai biarkan ketemu diri ini lengah, apalagi ikut arus. Ya, itu poin yang pertama, Opa Oma. Yang kedua, waspadalah terhadap kebiasaan jelek yang membudaya. Opa Oma, Bapak Mama semua, ketong semua di sini ini juga mendapatkan tantangan dari kebiasaan jelek yang membudaya. Ya, kenapa saya bilang kebiasaan jelek yang membudaya? Contoh saja, kita punya budaya tentang tutur kata. Ya, kita punya budaya tentang tutur kata seperti kata-kata kasar, ya, kata-kata makian yang tidak dapat lepas dari kita punya kehidupan sehari-hari. Ya, ada sebagian orang yang memakai kata kasar atau memahami kata kasar ini sebagai bahasa pergaulan, ya, yang dimana menunjukkan keakraban dengan lawan bicaranya. Apalagi kalau kotong yang di Indonesia bagian timur ini atau di NTT, kerap kali kita menggunakan bahasa kasar, bahasa makian yang dipahami sebagai bahasa pergaulan atau orang bilang bahasa sayang. Ya, bahasa sayang dengan orang-orang terdekat. Ya, namun ya kita harus sadar, kita harus tahu Opa Oma bahwa ada kata-kata kasar yang tidak sepatutnya untuk diucapkan. Kita harus ingat itu. Ada kata-kata kasar yang tidak sepatutnya kita ucapkan dan tidak diucapkan. Apalagi perkataan itu diucapkan kepada orang asing atau orang yang dituakan dan dihormati. Ya, kalau kita sampai mengucapkan perkataan itu kepada sosok-sosok seperti ini, maka yang terjadi pasti perkelahian. Yang terjadi pasti permusuhan. Ya, jadi tadi sesuai poin kedua, waspadalah. Ya. Ini kebiasaan jelek yang membudaya. Ini kebiasaan orang fasik. Ya, kotong harus waspada. Kebiasaan orang fasik ini dia jelek sekali. Ya, ada juga orang berpikir. Ya, ada juga yang berpikir begini. Ya, dia mulut memang begitu, tapi sebenarnya dia pun hati baik. Ya, Opa Oma ingat. Ya, kotong pun telinga ini hanya mampu mendengar suara, tapi dia sonde mampu untuk mendengar isi hati. Ya, jadi kalau kotong ini secara spontan kotong melontarkan kata-kata yang menurut kotong itu bahasa keakraban, tapi sebenarnya bagi orang lain itu bahasa yang menusuk. Jadi kita harus hati-hati. Ya, telinga kita mendengar suara tapi tidak mendengarkan isi hati. Nah, Opa Oma sekarang ini kumpulan-kumpulan pencemooh ini bisa muncul di mana-mana saja. Dia bisa muncul di media sosial, dia bisa muncul di grup pertemanan yang penuh dengan gosip, yang penuh dengan hinaan,
yang menjadikan hinaan dan ejekan itu sebagai hiburan. Ya, sekarang ini kan kita menemukan sindiran-sindiran yang dibungkus dengan candaan. Nah, karena itu sebagai orang Kristen, orang yang sudah mendapatkan, sudah dituntun oleh kebenaran firman Tuhan, kita harus waspada dengan ajakan dan bujukan seperti ini. Karena apa? Karena ajakan bujukan seperti ini menjerat kita. Menjerat kita sebagai orang percaya untuk masuk dalam komplotan pencemooh. Ya, karena itu apa solusinya? Solusinya adalah kedekatan dengan Tuhan menjadi kunci untuk tetap bertahan. Ya. Jadi ingat, waspadalah. Tuhan tidak mau kita berdiam diri saja, tetapi Dia mau supaya kita juga melakukan aksi. Aksi apa? Aksi untuk berwaspada. Kemudian poin yang terakhir. Opa Oma, firman Tuhan memperjelas arah. Ini poin yang terakhir. Firman Tuhan memperjelas arah. Jadi firman Tuhan memampukan orang untuk memilih arah yang tepat. Itu keunggulan dari firman Tuhan. Kalau orang yang melakukan firman Tuhan, pasti tidak hidup sembarangan. Ya. Mereka, karena apa? Karena mereka punya dasar keyakinan yang kuat dalam mengambil keputusan. Ini yang membuat mereka disebut sebagai yang berbahagia. Kenapa mereka disebut sebagai berbahagia? Karena mereka tahu arah mereka dengan jelas. Orang-orang yang berpegang pada kebenaran firman Tuhan ini, mereka berbahagia karena mereka tahu arah dan jalan mereka yang jelas. Ya, mereka tahu. Mereka bisa merasakan kedamaian. Mereka bisa merasakan ketenangan. Ya, kalau orang yang benar-benar berpegang pada firman Tuhan, maka dia punya sukacita itu tidak tergantung karena keadaan, tetapi bergantung pada dia pilihan. Jadi kalaupun ada ujian berat, ada tantangan, ada rintangan yang begitu berat, tapi kalau ia memilih untuk tetap bersyukur walaupun tidak menyangkali dengan keadaan bahwa dia benar-benar tertekan, tetapi dia memilih untuk bersyukur, maka itulah respon kekuatan dari firman Tuhan yang menuntun itu. Nah, karena itu dimanapun kotong berada, Opa Oma, dimanapun kotong berada, di kotong rumah, di kotong punya tempat komunitas, ya, seperti komunitas lansia, komunitas apapun itu, ya, kita berada di mana dan dengan siapa kita bersama, entah kita punya teman-teman, kita punya anak-anak, kita punya cucu-cucu, hendaknya firman Tuhan menjadi arah. Hendaknya firman Tuhan menjadi arah bagi kita dan komunitas kita. Ya. Jadi itu. Hanya firman Tuhan saja yang bisa mengarahkan kita ke kebenaran yang pasti. Ya, karena itu kotong ajak kotong punya anak-anak, kotong punya cucu-cucu. Ya. Untuk supaya berjalan di jalan yang benar. Jadi ketika firman Tuhan menjadi pedoman, kita akan menjadi pelaku-pelaku kebenaran yang berani benar di tengah dunia yang mempermainkan kebenaran ini. Ya, sebagai penutup, Opa Oma yang terkasih, sekarang firman Tuhan melalui permazmur, firman Tuhan mau menuntun kita. Firman Tuhan meminta kita supaya hendaklah firman Tuhan yang kita renungkan dan kita hidupi bersama sepanjang waktu itu menuntun kita ke arah yang jelas. Ya. Firman Tuhan menuntun kita ke arah yang jelas, memampukan kita, membentengi diri kita, dan meyakinkan kita untuk tetap terus percaya pada kebenaran dari Allah sebagai jalan kebenaran dan hidup itu. Firman Tuhan memberkati kita semua. Amin. Opa Oma, Bapak Mam bersama, Bapak Mam semua, mari kita merespon firman Tuhan dengan bersama-sama menyanyikan NKB nomor 201 di jalan hidup yang benar dan sempit. Orang sedih
Opa Oma, bersaudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersyafat kepada Tuhan, kita bawa seluruh pokok-pokok doa kita dalam kelemahan, letih lesu dan berbeban berat. Mari kita bawa semua itu dan yakinilah bahwa Tuhan pasti akan melegakan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Allah kami, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa, atas perkenanan Tuhan, atas kasih karunia Tuhan, yang melayakan kami sehingga kami ada sebagaimana kami ada, itu karena kasih setia dan kasih sayang daripada Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur dalam keadaan kami saat ini. Kami berterima kasih karena kami dituntun oleh firman Tuhan, kami diarahkan ke arah yang jelas, kami dibimbing, kami digembalakan, kami dinasihati, bahkan kami ditegur oleh firman Tuhan pagi hari ini. Firman Tuhan menuntun kami dan memampukan kami untuk bagaimana kami bisa memilih jalan yang jelas di antara jalan yang benar dan jalan yang fasik. Tentunya ada penggoda pencobaan yang datang ingin menguji keyakinan kami Bapa, menguji keyakinan kami kepadamu untuk memilih jalan di antara kedua jalan itu. Bapa di sorga, namun firman Tuhan hari ini memberikan kami nasihat, memberikan kami tuntunan ke arah yang jelas untuk supaya kami benar-benar memilih, mendeteksi mana yang berkenan kepada Tuhan dan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Pemazmur yang Engkau pakai, kiranya melalui tulisan-tulisan yang ada saat ini, yang kami baca, Tuhan memberikan kami perlengkapan yang kami perlu untuk supaya kami benar-benar memilih, membuat keputusan yang baik, yang berkenan, dan yang juga berguna bagi kehidupan kami. Bapa di sorga, terima kasih banyak Bapa. Kami sadar bahwa komplotan-komplotan yang disebut pencemooh itu bisa hadir dimanapun saja, dengan cara apapun. Kami berdoa supaya Tuhan menaungi kami dengan hikmat, agar kami tidak terbawa arus, tidak terbawa angin, tidak seperti sekam yang gampang ditiupkan angin, tetapi kami menjadi seperti ranting yang berakar kuat, ranting yang berakar kuat pada sang sumber kehidupan, yaitu Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Kiranya Engkau terus menolong kami dalam setiap kehidupan kami, melewati setiap aktivitas keseharian kami Bapa. Ada banyak sekali pergumulan yang kami ingin bawa kepadamu. Bagi orang tua kami yang sakit, yang tidak bisa pergi ke gereja, langkah kami, ruang gerak kami terbatas. Namun kami percaya kehadiran Tuhan tidak terbatas. Tuhan ada dan hadir di mana-mana, bahkan hadir dalam setiap hati dan pikiran kami. Bapa di sorga, karena itu tolonglah kami ya Bapa. Kami yang sakit, kami mohon supaya Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan melalui makanan dan minuman, melalui obat-obatan, dan juga anggota-anggota keluarga, orang-orang yang terkasih yang selalu setia menemani dan merawat kami. Tuhan pakai semua sarana prasarana yang ada supaya pemulihan itu nyata dalam kehidupan orang tua kami dan juga diri kami. Kami berdoa Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang terpinggirkan, mereka yang terjebak dalam keadaan sedih, kesepian, kesendirian. Kami mohon supaya Tuhan hadir sebagai sahabat yang menemani dalam suka dan duka, menemani mereka yang kesepian, yang merasa sendiri,
menguatkan mereka yang lemah, dan membalut setiap luka-luka mereka yang belum sembuh. Terima kasih ya Bapa, terima kasih banyak. Kami berdoa supaya setiap pelayanan kaum lansia dan disabilitas ini dapat menjangkau mereka dimanapun mereka berada, dan menemani hari-hari hidup mereka ya Bapa. Bapa, kami berdoa juga untuk kami semua, para pelayan gereja, dari pendeta, penatua, diaken, pengajar, bahkan UPPMJ Lansia dan juga UPPMJ Multimedia yang memberikan, yang menyediakan sarana untuk menunjang kebutuhan pelayanan lansia dan disabilitas. Tuhan memakai kami supaya setiap jerih lelah dan jerih payah kami dapat menjadi persembahan yang terbaik bagi Tuhan dan menjadi berguna bagi sesama-sesama kami Bapa. Bapa di sorga, kami berdoa untuk seluruh kehidupan kami. Pokok-pokok doa yang kami tidak sebutkan satu persatu Bapa. Ya, berdoa untuk anak-anak kami, cucu-cucu kami. Kami pertaruhkan kehidupan mereka hanya dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Bapa, ini kami, ini keadaan diri kami. Ini kelemahan kami, ini kami apa adanya. Kami bawa semua hanya kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan pasti yang akan menyempurnakan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus saat ini, kami mengarahkan pandangan kami kepadamu Bapa. Dan kami memohon, berkat perlindungan-Mu turun atas kami semua. Anugerah sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus Tuhan, dan di dalam tuntunan Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita semua yang ada di sini, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Damai sejahtera bagi kita semua. Oma, Bapak, Mama, Saudara, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.